Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 kelas 2024 TIH akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan tentang ekstraksi aturan produksi tata bahasa reguler dari mesin FSA. Kemudian sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai Bagus Chandra Priyatna dengan NIM akhir 299. Yang kedua ada Fadli Faiz Fajarudin dengan NIM akhir 298. Dan yang terakhir yang ketiga ada Muhammad Abid Sunaryo dengan NIM akhir 321. Sebelum masuk ke materi, kita akan melihat daftar apa saja yang kita bahas nanti di slide-slide selanjutnya. Yang pertama ada pengantar teori bahasa atau disebut hierarki Chomsky. Yang kedua notasi formal FSA. Yang ketiga ada aturan produksi untuk FSA. Yang keempat ada right linear versus left atau perbandingan left linear grammar. Dan yang terakhir nanti sebagai prakteknya ada studi kasus visual. Nah, untuk apa itu hierarki Chomsky? Sebelum bicara tentang FSA, kita perlu tahu tentang hierarki Chomsky. Hierarki Chomsky tata bahasa atau grammar secara formal didefinisikan sebagai kumpulan himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, pada tahun 1959 ada seorang ahli yang bernama Noam Chomsky membagi tingkatan menjadi 4 level yang kita kenal sebagai hierarki Chomsky tadi. Nah, FSA yang kita pelajari hari ini termasuk dalam tingkatan tipe 3, yaitu bahasa reguler level paling sederhana dalam hierarki tersebut. Selanjutnya untuk notasi formal FSA. Sekarang kita masuk ke inti materi. Sebelum mengekstrak grammar, kita harus paham dulu komponen FSA secara formal. FSA didefinisikan sebagai 5 tupel. M sama dengan Hi, sigma, koma, delta, Hi0, dan final state. Mari kita bedah satu persatu. Hi adalah himpunan state semua kondisi not yang ada di dalam mesin. Contoh, Hi sama dengan Hi0, Hi1, Hi2. Kemudian sigma, alfabet input himpunan simbol yang dikenal sebagai mesin. Contohnya sigma A, B. Kemudian delta, fungsi transisi aturan perpindahan state. Delta Hi dikali sigma sama dengan Hi. Contohnya delta Hi, A sama dengan Hi1 dari Hi0. Baca A pindah ke Hi1. Jadi Hi0 ke Hi1 dibaca A. Hi0 state awal, state tempat mesin mulai bekerja. Hanya satu, ditandai panah termasuk dari luar. Untuk yang terakhir, final state. Himpunan final state yang jika menjadi posisi akhir, string diterima.
ditandai dengan lingkaran ganda. Contohnya F sama dengan Hi2. Jadi Hi2 itu final state-nya yang ditandai ada lingkaran gandanya. Jadi lingkarannya double, luar dalam. Nah, sekarang mari kita bedah lebih dalam mengenai aturan produksi untuk mesin FSA. Nah, perlu diingat bahasa yang digunakan oleh mesin FSA ini adalah bahasa tipe 3 atau yang biasa disebut dengan bahasa reguler. Nah, setiap bahasa pasti punya aturan penulisan dan tata bahasa reguler. Aturan produksinya dirumuskan sebagai alfa menurunkan beta. Apa maksudnya? Di garis kiri yaitu alfa ini adalah simbol variabel. Artinya simbol ini masih hidup dan bisa diturunkan jadi bentuk lain. Sedangkan di ruas kanan yaitu beta adalah hasil penurunannya. Beta ini isinya adalah simbol terminal yang sifatnya sudah final, alias tidak bisa diturunkan lagi. Tapi ada syarat khusus untuk bahasa reguler ini. Jika ruas di kanan atau betanya ternyata masih menyertakan simbol variabel, maka simbol variabel tersebut wajib diletakkan di posisi paling kanan. Kita lihat contohnya. Misal variabel A menurunkan E, atau variabel A menghasilkan E. Nah, atau bisa juga menghasilkan sekumpulan terminal seperti E, F, G. Nah, dan jika ada variabel baru yang mengikuti, letaknya harus di ujung paling kanan. Seperti contohnya ini E, F, G, H besar. Ya, mungkin teman-teman mulai bertanya, bagaimana cara membedakan mana yang variabel, mana yang terminal secara sekilas. Caranya cukup mudah, yaitu aturan standarnya. Simbol variabel atau yang kita sebut non-terminal adalah simbol yang masih bisa dipecah atau diturunkan lagi. Untuk mengenalinya, simbol ini selalu ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya A besar, B besar, lalu C besar, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, simbol terminal adalah ujung dari sebuah produksi. Ia sudah final dan tidak bisa dipecah lagi. Simbol ini biasa ditulis dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, atau C kecil. Jadi kalau kalian melihat huruf besar, artinya perjalanan belum selesai. Tetapi kalau sudah huruf kecil semua, berarti penurunannya sudah berakhir. Lanjut. Nah, setelah paham apa itu aturan produksi dan simbol-simbolnya, sekarang kita lanjut ke bentuk yang lebih formal. Secara matematis, sebuah tata bahasa atau grammar didefinisikan secara resmi menggunakan 4 tupel. Rumusnya adalah Q sama dengan V, T, P, S. Nah, jangan bingung dulu. Mari kita bedah satu persatu. Pertama itu V, ini adalah singkatan dari variabel, yaitu himpunan semua term simbol variabel atau non-terminal yang ada di dalam tata bahasa tersebut. Yang kedua ini adalah T, ini adalah himpunan simbol terminal, yang V tadi kan non-terminal ya. Kalau yang ini adalah himpunan simbol terminal, yaitu karakter-karakter final yang menjadi inputnya. Yang ketiga ini adalah P, ini adalah menambahkan production, yaitu kumpulan aturan produksi atau aturan penurunan yang sudah kita bahas di awal tadi. Yang terakhir ini adalah S, ini adalah start simbol system. Start simbol atau simbol awal. Simbol ini adalah gerbang pertama tempat kita memulai proses penurunan string. Nah, dengan 4 komponen inilah kita bisa membentuk sebuah bahasa secara utuh dan terstruktur. Selanjutnya kita bahas bentuk spesifik dari tata bahasa reguler ini berdasarkan posisi simbol non-terminalnya. Grammar tipe 3 ini sebenarnya terbagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu right linear grammar dan left linear grammar. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, itu right linear grammar. Sesuai namanya right atau kanan. Jika ada simbol non-terminal yang mengikuti terminal, posisinya wajib berdiri di paling kanan. Misalnya contohnya, A menurunkan A kecil. Ini hanya terminal saja. Atau A menurunkan A kecil B besar. Nah, terminalnya diikuti oleh non-terminal
B besar di sebelah kanan. Nah, bentuk reklinier inilah yang secara alami langsung kita hasilkan saat mengekstrak mesin FSA standar seperti DFA atau NFA. Nah, yang kedua ini adalah left linear grammar. Kebalikannya dari left linear grammar, di sini non-terminalnya diletakkan di sisi kiri sebelum terminal. Aturannya menjadi A menurunkan A itu terminal saja, atau A menurunkan B besar A kecil. Non-terminalnya B itu di kiri, lalu diikuti terminalnya A kecil di sebelah kanannya. Bentuk ini sebenarnya setara dengan mesin FSA, namun seolah-olah dibaca secara terbalik. Namun, ada satu aturan penting yang harus diingat, yaitu kalian tidak boleh mencampur rectilinear dan left linear dalam satu grammar yang sama. Selain itu, bentuk penulisan di mana non-terminal diapit di tengah seperti A menurunkan A kecil, B besar, lalu C kecil. Atau ada dua non-terminal berdampingan seperti A menurunkan B besar dan C C besar itu sudah bukan lagi tata bahasa reguler tipe 3. Bentuk seperti itu sudah masuk ke level hierarki yang lebih tinggi, yaitu konteks free grammar atau bahasa bebas konteks. Itu bahasa tipe 2. Jadi, konsistennya memilih kanan atau kiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus. Jadi kita bakal langsung aja pindah ke whiteboard. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam whiteboardnya. Di sini saya pakainya SKI Draw. Oke, terus jadi dalam mengkonstruksi sebuah aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA, maka di sini tuh kita perlu kita perlu tahu dulu step-step yang dia itu bakal menuju ke akhir. Oke, setelah kita paham nih, kita bakal masuk ke dalam studi kasus pertama. Oke, ini studi kasus kita pertama, contoh 1. Di sini kalau kita lihat FSA di gambar, dia itu kan memiliki simbol input A dan B ya. A dan B. Coba kita tulis simbol input, nah itu A dan B. Oke, ini simbol input kita. Nah, setelah kita tahu nih simbol inputnya A, B, di sini kita bisa kayak kita bisa lihat transisinya. Belum deng. Jadi sebelum itu tuh kita bisa identifikasi dulu ya. Ini kan Q0, Q1, Q2. Jadi kita bisa ubah dia itu ke coba kita salin dulu. Kita bisa ubah dia atau identifikasikan dia. Misalkan Q0 nya kita ubah menjadi S. Q0 jadi S. Terus Q1 misal jadi E. Sedangkan Q2 nya kita ubah jadi C. Oke, jadi di sini kita ubah aja S, E, terus C. Setelah kita ubah nih kan, kita identifikasikan kan. Nah, kita bisa cari aturan produksinya. Tuh aturan produksi. Oke. Enaknya itu kita cari aturan dulu itu dari S dulu, aturan produksi untuk
S. Nah, S itu kan dia dapat input input A ya, input A, input A. Jadi itu gini loh. Nah, itu kan S, dia dapat input A, input A-nya itu ke mana? Dia balik lagi ke S. Jadi kita bisa tulis dia kan input A ya. Jadi S terus tanda panah inputnya sama dia itu ke mana. Nah, kita bisa tulisin kayak gini tuh. Terus S ini kan lagi tuh, S ke dapat input B, dia ke E. Oke, jadi kita tulis lagi untuk S, inputnya itu B, input B dia ke E. Ini 2 ya, 2. Terus yang ketiga itu si E dapat input A, dia ke E lagi. Oke, E dapat input A, maka ke E ya, E ke E. Terus yang keempat itu untuk E, dia dapat input B, input B dia ke C. Nah, terus kita masuk ke C. C ini AB-nya itu sama ya, dia ke S doang. C dapat input A, dia ke salah. Ke S benar, terus ke C. Dari C ke dapat input A ke S. Dia dapat input B juga sama ke S. Nah, di sini kita kan udah tahu aturan produksinya ya. Nah, secara formal itu kita bisa tuliskan VTPS-nya. V itu kan terminalnya itu kan ada S, E, C. S, E, C. Sorry, D itu terminal. Jadi di sini kita bisa tulis terminalnya atau inputnya itu kan A sama B doang. Nah, untuk P nya itu kan dia si aturan produksi, jadi kita bisa tuliskan
kayak gini. Oke. Ini kan untuk S, terus dia dapat input A ke S lagi. Kita bisa pakai simbol apa ya, kayak dibagi gitu. Terus yang satunya itu akan ke B, dapat input B ke E. Tuh, di sini bisa koma. Terus buat yang E ke A, dia input A, terus dia ke E. Terus kita bisa kurung, kita bagi apa ya, bagi intinya buat pemisah. Dia dapat B, dia ke C. Terus buat C nya dia ke A, dapat input A, terus masuk ke S. Terus selanjutnya dapat B, dia ke S. Terus ada S. S itu state awalnya. State awalnya kalau di sini tuh S. Udah S. Oke, jadi mungkin cuma gitu ya buat apa namanya, mengkonstruksi sebuah aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus yang kedua. Sebelum studi kasus kedua, saya lupa ya. Jadi harusnya studi kasus pertama itu saya kurang jelasin tentang final state-nya. Di sini kan final state-nya hit 2 ya, atau C. Nah, kita harus mendefinisikan juga kalau final state itu kita harus menuliskan dia itu pakainya simbol epsilon. Di sini kan dia apa namanya, final state-nya kan di C ya, berarti di C ini itu kita tambahin satu lagi, pakainya epsilon. Oke, itu saya kelupaan. Oke, kita masuk ke studi kasus yang kedua. Jika sebelumnya dari suatu diagram transisi FSA dapat dibuat aturan-aturan produksi tata bahasa regulernya, nah maka sebaliknya kita juga mengkonstruksi diagram transisi FSA untuk suatu tata bahasa reguler yang diketahui aturan-aturan produksinya. Oke, di sini kita diketahui V-nya itu S, A sama B, terus T-nya itu A sama B doang. Sedangkan aturan produksinya itu dia dari S ke dapat A ke S, terus input B dia ke A, yang A dia input A dia ke B, sedangkan yang B dia ke A, dia input A terus ke S, terus dia dapat input B dia ke B, terus dia epsilon, berarti si B ini dia final state. Terus state awalnya itu S. Jadi kita langsung aja kerjain. Sini saya copy aja yang ini. Oke, di sini masih sama, state awalnya itu S. Kita ganti A, terus kita ganti B. Oke, kita lihat di sini A dia dapat input S, dia dapat input A, dia ke S. Dia masih sama, dia dapat input A ke S, dia jadi ngelooping. Terus B-nya dia dapat input B, dia ke A. Sini masih sama. Terus A-nya dia dapat input A, dia ke B. Terus berarti ini enggak ada. Kita bisa hapus.
Terus yang B ini dapat input A, dia ke S, ini A. Dia A. Terus B dapat input B, dia ke B. Berarti ini dia looping. Dia input B. Nah, sedangkan dia itu dapat epsilon, jadi masih sama, dia final state, terus state awalnya itu juga masih S. Jadi buat sebaliknya itu kayak gini ya, jadi cukup bisa dibilang mungkin lebih mudah buat sebaliknya ya dibanding dari studi kasus pertama ini. Mungkin itu saja buat studi kasusnya. Kita bisa bakal balik ke PPT. Oke, jadi selanjutnya itu kesimpulan. FSA atau Finite State Automation menggunakan bahasa tipe 3 atau bahasa reguler dalam hierarki Chomsky. Tata bahasa reguler didefinisikan secara formal sebagai G sama dengan V, T, P, dan S, di mana setiap aturan produksi terbentuk antara A dengan B, dengan A adalah simbol non-terminal dan B adalah string terminal yang boleh diikuti paling banyak satu simbol non-terminal di posisi paling kanan. Dengan memahami aturan produksi ini, kita dapat mengekstrak tata bahasa reguler langsung dari diagram transaksi FSA secara sistematis.